kalau kita politisi ini bukan ria, tapi melaporkan kinerja ya Bang. Iya, ada salah satunya itu ada, sekarang. ada berbeda ya. Iya. Jadi salah satunya yang Sharon juga senang setiap datang ke rumah sakit beberapa minggu belakangan ini. Sekarang kan kita sedang fokus tentang pengangkatan P3K. Iya. Jadi ada kurang lebih 12 nakes yang tidak bisa ikut P3K kemarin dari rumah sakit Solo ini. Dengan kepercayaan dirinya Uni datang ke Sherin dengan kepercayaan penuh nih, Sherin bisa membantu melaporkan, Sherin kita ada 12 orang nakes yang sampai hari ini belum bisa mengisi P3K, padahal ada yang sudah 15 tahun mengabdi, ada yang 15 tahun mengabdi. Nah, dapat laporan seperti itu, Sherin coba cari jalannya, alhamdulillah hari ini 12 orang tadi boleh ikut P3K. Alhamdulillah. Jadi ada artinya benar ya, kesenangan tersendiri. Lewat tangan kita ya, orang-orang terbantu tangan. Salah satunya. Iya, dari Tuhan tapi lewat tangan kita. Benar. Dan itu menurut Sherin pribadi sangat membanggakan, karena selama ini kan dianggap macan ompong gitu. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, Sherin bisa membuktikan bahwa DPD itu ada taringnya. Suara kita didengar kok gitu. Didengar. Nah, itu salah satu hal yang bahagia juga. Sherin setiap ke rumah sakit sekarang mau sekarang bisa sambil koas sambil ngawas juga berarti? Iya, karena kan koasnya juga bawa staff nih. Iya, benar. Jadi apa yang terjadi di rumah sakit di luar dari perkoasan, Sherin langsung laporin. Langsung Sherin laporin. Nanti dicatat, nanti lupa kita kan. Nanti lupa dianggap janji yang tidak ditepati. Kayak salah satunya itu yang kemarin Sherin ikut perjuangkan dengan bantuan juga dari Kadis Kesehatan, dari Direktur Rumah Sakit Solo. Alhamdulillah usaha kita bersama-sama. Baik. Sejauh ini teman-teman kita yang 12 orang bisa ikut P3K. Baik, paling tidak ikut dulu ya Bang Ota. Baik. Tentang jadwal saat ini, ada tugas negara yang sedang ya diamanahkan lewat pundaknya Sherin. Sekarang koas juga gitu. Sulit nggak untuk membagi waktu ini, Sherin? Sebenarnya menjadi istilah wakil rakyat ya. Iya. Jadi wakil rakyat itu sama saja dengan rakyat. Artinya tidak ada kotak-kotak yang benar-benar membatasi kita menjadi rakyat biasa, menjadi perwakilannya. Enggak, jadi waktu itu Sherin tidak pisah-pisahkan. Dalam Sherin berkoas, Sherin insya Allah memaksimalkan kinerja Sherin untuk belajar, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dalam masa belajar pun tentu ada gap-gap yang kita sedang istirahat, ada yang datang, kita bisa menyambut juga aspirasinya, kita catat di luar dari perkoasan. Jadi nggak ada Sherin membagi-bagi waktu antara koas dengan menjadi perwakilan dari masyarakat. Artinya koas berjalan menjadi wakil rakyat, kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi juga berjalan. Terbuka ya? Iya, karena memang ada beberapa kejadian yang saat Sherin sedang istirahat makan siang, ada masyarakat yang datang memberikan aspirasi. Tentu kita tampung juga. Kan nggak mungkin ya Bang Ota, kalau di rumah sakit saya anak koas, tentu tidak. Karena masyarakat memilih kita itu 5 tahun tanpa stop. Jadi dalam 5 tahun nggak ada hari minggunya. Baik. Jadi kita koas juga dari Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya Sherin fullkan ke lapangan. Artinya sangat sibuk sekali Sherinnya. Sok sibuk sih. Untuk anak seusia ini kadang-kadang dikatakan sok sibuk. Tapi menurut saya itu memaksimalkan waktu. Karena 5 tahun ini sangat singkat untuk membuktikan bahwa kita bisa untuk menjaga amanah masyarakat. Tapi sempat lelah juga nggak Sherin? Lelah, give up gitu. Kok susah banget ya menjalani dua peran ini gitu? Bahkan sangat senang Sherin Bang Okta ya, karena tadi masih muda ya, masih menggebu-gebu banget. Di koas Sherin rasanya harus sedikit ngerem-ngerem. Nanti Sabtu Minggu kembali lagi ke Sherin yang dipilih oleh masyarakat. Naik lagi tuh motivasi, aduh. Bahkan Sherin sampai sering curhat kayak lagi senang-senangnya kerja ini, tapi juga harus koas. Jadi nyari waktu banget untuk di sela-sela koas tuh kerja. Masih senang banget Bang Okta. Pokoknya ketemu masyarakat tuh seolah-olah kita sudah mengenal beberapa tahun, padahal kita baru kenal hari itu. Karena anak tadi ya? Karena anak tadi. Saudara gitu ya? Sherin gitu. Wah iya ibu gitu. Ambu milih Sherin Patang. Gitu kan kayak udah kenal lama. Itu sebuah ya? Bertemu dengan orang seperti itu ya? Iya, kayak kita bertemu satu dari sekian ratus gitu. Baik, sejauh ini 4 bulan ini apa saja yang sudah dilakukan di pusat sana, Sherin? Selama di Senayan itu, selain memang kalau terjun ke masyarakat Sumbar itu adalah
tentu dan sebuah keharusan juga ya. Kalau di sana seperti apa aja kiprah Cerin sendiri? Jadi kalau untuk secara lembaga di tingkat pusat itu memang kemarin kita kan penutup tahun juga. Jadi kita terus mengawal 4 RUU yang berhasil untuk kita perjuangkan di pusat. Ada 2 RUU yang menurut Sherin itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Kenapa Sherin bilang mengawal dan memperjuangkan? Karena ada 58% keterpilihan kembali anggota DPD RI. Artinya ada perjuangan senator-senator yang sebelumnya tapi sekarang tidak terpilih harus kita kembali awasi supaya rancangan undang-undang yang tadinya diokekan nggak bisa hilang nih. Jadi ada 2 dari 4 itu yang menurut Sherin sendiri sangat bermanfaat bagi Sumatera Barat. Yang pertama tentang RUU perubahan iklim. Karena masyarakat Sumatera Barat ini juga harus aware bahwa Sumatera Barat ini salah satu marketnya bencana alam. Jadi dengan adanya rancangan undang-undang tentang perubahan iklim ini, tapi kita tidak menginginkan jika ada kejadian seperti bencana alam itu negara wajib membantu daerah tersebut tanpa menunggu. Artinya sudah ada yang dipersiapkan sebelum kejadian. Yang kedua ada tentang rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat. Nah itu perlu banget nih buat kita masyarakat Sumatera Barat. Karena sampai hari ini mungkin ada bias antara mana yang hukum adat, mana yang hukum negara ini. Jadi dengan adanya RUU tentang masyarakat adat ini diharapkan lebih menjelaskan lagi mana yang porsinya adalah hukum adat, mana yang hukum negara. Karena Sumatera Barat salah satu provinsi yang adatnya masih berjalan sampai saat ini, tetapi kita membutuhkan kemajuan daerah dengan investor-investor yang ada. Sekarang kebanyakan dari laporan-laporan masyarakat, laporan investor adalah kesulitan mencari investor. Investornya pun mengatakan kesulitan untuk mendapatkan izin jika bukan masyarakat Sumatera Barat. Nah itu kita harapkan 2 undang-undang ini cepat selesainya, jadi bisa bermanfaat sekali untuk Sumatera Barat. Apalagi hari ini kita lihat sering terjadi perubahan cuaca yang kita takutkan akan ada banjir, akan ada bencana alam yang lainnya, tapi kita berdoa semoga kita dijauhkan dari bencana.